Medio. Saya nggak believe in a $1 million idea. Karena yang paling penting itu adalah $1 million tested idea. Apakah ide tersebut udah dites atau enggak? Karena kadang-kadang kalau kita berpikir bahwa ide itu bagus, tapi pada saat kita istilahnya udah ke market, ide itu kadang-kadang nggak works out. Hai Sobat Medio, balik lagi bareng gue Ellen Dan juga Risti di Obsessive Flat Talk. Nah, seperti biasa, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa juga. Oke. Menarik pengalaman dan story-nya. Kita akan menggali perspektif tentang leadership dan juga inovasi bisnisnya nih. Risti, ada siapa? Nah, di episode ini kita akan ngobrol bareng dengan co-founder dari Kita Lulus. Ada Kak Steven Jimmy. Halo Kak Jimmy, welcome to Obsessive Flat Talk. Terima kasih, good to be here. Yes. Nah, untuk Sobat Medio yang mungkin belum kenal banget nih sama Kak Jimmy, boleh diperkenalkan dulu Kak Jimmy sekarang kesibukannya apa dan ada proyek-proyek apa aja nih? Oke, of course. Jadi co-foundernya Kita Lulus, dan Kita Lulus tuh kita dirikan sekitar 3 tahun lalu. Pertama-tamanya memang istilahnya untuk membantu orang untuk lulus CPNS dan juga P3K. Tapi seiring waktunya kita melihat bahwa orang-orang istilahnya yang gagal CPNS tuh juga mau mendapatkan pekerjaan. Jadinya kita masukin perusahaan-perusahaan swasta di sana. Sekarang ini kurang lebih ada 40.000 locker yang ada di Kita Lulus setiap bulannya. 2 juta pengguna aktif bulanan. Kita ada 300 kota dan kabupaten di Indonesia. Oke, sampai akhirnya bisa mendirikan sebagai co-founder di Kita Lulus ini. Sebenarnya perjalanan karirnya nih sebelum memutuskan untuk menjadi co-founder dan mendirikan Kita Lulus tuh perjalanan karir kayak What's your background sih sebenarnya? Sure. Jadi sebenarnya stumble into startup world sih. Oke. Jadi dulu gue belajar di Tiongkok atau China untuk belajar bahasa. Di sana ketemu sama satu teman, dia itu istilahnya seorang produk arsitek dari Baidu. Oke. Dan dulu kan yang namanya TikTok itu parent company-nya itu di China namanya ByteDance. Sebelum TikTok besar, mereka itu udah ada satu aplikasi besar namanya Qinritoutiao, which is basically news aggregator. And then my co-founder waktu itu dia istilahnya mau bangun sesuatu yang di Indonesia. Jadi dia bilang, Jim, oke, lu bantu ngurusin deh di Indo. And then I did that juga, dan itu juga quite successful. Kita present di tiga market besar, satu Indonesia, Middle East, North Africa, dan juga di Brazil. Total hampir 100 juta downloads di dunia. Terus setelah itu 5 tahun, saya keluar dari sana untuk membangun Kita Lulus. Oke, sampai akhirnya apa ya yang bikin tuh backgroundnya mau bikin perusahaan Kita Lulus nih sebagai tadi buat cari orang-orang, cari lowongan kerja gitu tuh sebenarnya apa yang memotivasi? Ideationnya lah ya. The ideation. Yep. Jadi of course always tertarik kepada sesuatu yang intersection antara pekerjaan dan juga education. Karena diri saya sendiri juga saya produk dari education ya yang baik ya. Jadi saya pikir dengan adanya education yang baik ini bisa meningkatkan economic empowerment orang-orang di Indonesia gitu. Yep. So jadi that's what we did, dan over time ya kita udah grow Kita Lulus to where it is today. How did you find co-founder sih sebenarnya? Orang-orang yang punya value sama, akhirnya oke, kita bikin Kita Lulus ini. Sebenarnya harus ngobrol sama banyak orang ya. Kenal sama banyak orang, dan was lucky to meet my co-founder waktu itu di perusahaan saya sebelumnya. Dulu tuh dia di satu consulting company, dan kliennya dia sebenarnya lagi mau investasi ke perusahaan yang saya dulu, karena kita ada teknologinya. Tapi mungkin kalau misalnya untuk teman-teman di sini yang istilahnya mau mikir startup kayak gitu, saya pengen share satu advice, boleh ya? Of course, kita butuh itu. Jadi saya nggak believe in a $1 million idea. Karena yang paling penting itu adalah $1 million tested idea. Apakah ide tersebut udah dites atau enggak? Karena kadang-kadang kalau kita berpikir bahwa ide itu bagus, tapi pada saat kita istilahnya udah ke market, ide itu kadang-kadang nggak works out.
Apalagi kalau misalnya kita udah menciptakan suatu aplikasi, engineer-nya udah ada 10, gajinya istilahnya udah bisa sampai ratusan juta, miliaran. Jangan lakukan itu semua sebelum istilahnya kita proven atau test the idea dulu. Jadi pada saat gue mulai di Kita Lulus nih, nggak ada aplikasi sama sekali. Karena kita itu istilahnya kita tahu bahwa dengan curiosity kita ngobrol sama banyak orang, kita mengerti bahwa orang-orang di Indonesia nih mau jadi CPNS. Namanya bilang jadi menantu idaman lah, banyak orang bilang kan. Yep. So banyak bimbel offline juga, dan kita pengen test it apakah cara online itu works atau enggak. So instead of ngebangun suatu aplikasi right away, apa yang kita lakukan adalah kita istilahnya menggunakan readily available product, contohnya Zoom, FlexiQuiz untuk yang nge-quizin mereka, Google Drive untuk istilahnya video-videonya tersebut gitu. Semua produknya tersebut atau feature-nya tersebut ada di tempat yang berbeda-beda semua. And then waktu itu kita udah mendapatkan contohnya 400-500 orang yang benar-benar mau beli. Wow, di early awal ya. Yes. Dan itu pun pada saat itu pun kita baru make the decision untuk membuat the app pada saat kita 400-500. Jadi kita belum nggak ada app selama hampir 8-9 bulan gitu. Jadi ya I think at the end of the day apa yang harus kita lakukan adalah kita harus tes idenya dulu sebelum istilahnya kita kucurkan lebih banyak duit nge-hire orang untuk ngebangun produknya gitu. Jadi make sure the product dulu ya, marketnya seperti apa, kebutuhannya sebenarnya seperti apa sih. Nah dari tadi proses perjalanan yang agak panjang itu juga 8-9 bulan belum punya aplikasi. Sebenarnya how do you keep yourself motivated? Ya, jadi sebenarnya bukan hanya 8-9 bulan aja kan. Jadi over time kita juga how to keep ourselves motivated. Kalau saya pribadi, beda orang pasti beda ya. Saya melihatnya sebagai istilahnya 3 lapis sih, yang istilahnya lapis paling dalam. Mungkin teman-teman pernah dengar nggak quote by Theodore Roosevelt yang ngebahas tentang man in the arena? Pernah dengar nggak? Jadi it goes something like saya mendingan istilahnya jatuh tumbang di arena daripada saya jadi penonton yang istilahnya melihat ke arena yang tidak tahu ketinggian atau kenikmatan dari sebuah kesuksesan dan kepahitan dari sebuah kegagalan. Ya personally hidup saya dan keluarga saya, orang tua saya sebenarnya kita menjadi orang-orang yang seperti di arena tersebut gitu. Jadi selalu kita ada motivasi internal yang ada. Kedua itu adalah sesuatu yang istilahnya kita work closely dengan teman-teman yang ada di sini. Saya sering share sama teman-teman yang istilahnya dulu di Kita Lulus tersebut, mereka tuh masih intern. Dan pada saat intern mereka nggak tahu banyak hal kan. Dan setelah kerja bareng saya selama sekitar 8-9 bulan, dan mereka tuh anak-anak pinter, cuman perlu guidance kan. Di satu momen setelah 9 bulan kerja bareng, pada saat saya bertanya, dia menjawab dengan sesuatu jawaban yang saya langsung wah si anak ini udah lebih ngerti daripada gue. So I'm really proud and it's itu membuat saya jauh lebih bangga daripada saya raise puluhan juta dolar untuk perusahaan-perusahaannya saya gitu. Jadi itu sesuatu yang istilahnya membuat saya istilahnya motivated juga. Mungkin yang terakhir adalah outer tersebut adalah dampak yang lebih luas kepada Indonesia dan masyarakat tersebut. Jadi kadang-kadang kita ngebaca di Google Play-nya kita senang banget istilahnya terima kasih ya saya udah mendapatkan pekerjaan berkat aplikasinya Kita Lulus. So those are the 3 things. Ya, jadi dari anggota timnya juga melihat anak-anaknya timnya berkembang dan juga bagaimana aplikasi itu atau dari Kita Lulusnya sendiri memberikan impact ya langsung ke usernya juga. How many years dari pertama kali dibangun Kita Lulus berarti sekarang? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Wow. Usaha-usaha yang bergerak di saat pandemi nih. Iya, oke sih. Oke ya banget ya. Ya, karena kadang-kadang kalau kita ngomongin tentang startup, salah satu dampak paling besarnya itu adalah timing. And kita nggak akan bisa memprediksi timing ke depan. Kita hanya bisa kadang-kadang melihat timing ke belakang. Jadi mau cerita sedikit tentang YouTube. Jadi YouTube tersebut lahir di tahun 2005 dan kita itu melihat YouTube it is where it is today dikarenakan timing yang sangat luar biasa juga. Karena di tahun 99 ada satu perusahaan kalau nggak salah ya namanya adalah Z.com. Exactly the same kayak YouTube. Tapi dia hanya bertahan 2 tahun. Setelah 2 tahun itu dia tutup. Kenapa?
Karena timingnya nggak tepat. Pada tahun 99 sampai 2001 tersebut, broadband penetration di Amerika baru di angka belasan persen. Ya, Mau belum grow masuk. sebanyak gimana pun nggak akan bisa Nggak grow bisa, sama iya, sekali. benar. Tapi YouTube tahun 2005 perfectly execution, good idea, sama kayak yang dulu sebelumnya, tapi perfect timing. Broadband penetration udah di angka 50% dan semua it has grown to where it is today. Mungkin tambah sedikit lagi ya. Uber sama satu lain Uber sama Airbnb. Oh ya. Tahun 2008 financial crisis, right? Iya. Orang istilahnya pada Bad saat time. itu investor. Mereka berpikir siapa sih yang istilahnya mau membuka pintunya atau membuka mobilnya untuk total stranger Iya. masuk. Takut gitu. Benar. Tapi gara-gara ada kebutuhan timing financial crisis tersebut perfect. Mereka membutuhkan income tambahan. Iya. So kita lulus juga pandemi. Now we mentioned about that. Jadi kita memang mulai di tengah-tengah pandemi. Jadi pada saat kita udah keluar sedikit dari pandemi atau pandemi udah menurun tersebut, bunga bank menurun karena pemerintah harus mendorong economic growth kan. Ya perusahaan-perusahaan dulu yang dulunya istilahnya nggak bisa expand, mereka mulai pinjam duit untuk expand. Entrepreneurs juga mulai istilahnya expand. Dan pada saat itu menciptakan banyaknya lowongan pekerjaan. Yep. Jadi for us we got lucky juga dari sisi timing. Ya, jadi pandemi blessing in disguise ya jatuhnya pada saat itu. Berarti in 3 years ada berapa tim sekarang? Now we have about 200 plus. di tim. Wow, 3 years 200 plus. Nah, sebenarnya kalau untuk di Kita Lulus sendiri, value-value atau traits apa sih sebenarnya yang ditanamkan atau yang dicari dari talent yang akhirnya masuk ke Kita Lulus gitu loh? Yep. Jadi we have this joke katanya di 3 bulan pertama adaptasi di Kita Lulus tuh istilahnya paling sulit gitu. Iya. Iya. Ya, but it's something that I mean you guys co-found sesuatu juga kan, Yes. dan kalian istilahnya set a high bar. Buat Kita Lulus sendiri ada 3 values yang paling penting. Yep. Yang pertama adalah results oriented. Kedua adalah ownership, ketiga adalah customer focus gitu. Jadi mungkin results oriented itu sesuatu yang mungkin gampang disalah ngertikan. Orang pikir istilahnya gue udah kerja keras banget nih, tapi hasilnya nggak mencapai di sana kan. Ya, tapi itu istilahnya oke, I appreciate kalian udah bekerja keras, tapi kalian harus berpikirkan results yang kalian bring itu apa gitu. Jangan istilahnya gue udah kerja keras, that's the end of the story, but Oke. look at the results yang istilahnya kalian berikan. Satu. Kedua adalah ownership. Jadi cerita tentang tim saya sedikit ya. So saya sekarang sedang nge-lead satu divisi namanya Ads and Partnership. Di sana kita menjual digital services untuk bantu brands dan clients, advertising, so on and so forth. Jadi salah satu tim yang kerja bareng saya, dia graduate adalah seorang geofisika. Oke. Habis itu lulus dan dia menjadi seorang community di beberapa perusahaan. Habis itu masuk Kita Lulus juga sebagai community dan akhirnya dia jadi sales. Sangat bertolak belakang banget dengan kan. backgroundnya. Ya, tapi saya sangat impressed dengan motivationnya dia, sense of ownership. Jadi over time saya ada satu folder di Google Drive semua deck yang pernah kita bikinkan. Over the past 9 months gitu, kayaknya dia sendiri tuh udah menciptakan lebih dari 70-80 deck buat clients gitu. Dan sekarang ini pada saat ketemu klien dan pada saat dia menjual, dia udah bisa melakukannya sendiri seakan-akan kayak sales yang telah melakukan ini selama 4-5 tahun gitu. Wow. So sense of ownership ini nih yang istilahnya mau belajar dan istilahnya harus bisa itu yang benar-benar kita cari. Yang ketiga adalah customer focus. Customer focus itu adalah kita berpikir untuk kebaikan customernya kita. Yeah. Our customer success team, they're incredible juga. Jadi our customer success team itu mereka tuh kadang-kadang dapat chatan, Kak, aduh saya belum dapat pekerjaan nih, gimana ya gitu. Ya kalau customer success team atau customer service yang biasanya semangat ya dan lain-lain. Iya, iya. Dan the customer success of our team sampai bilang kayak gini, Kak, kirimin CV-nya. Di-review loh CV-nya sama mereka. Oke. Dan dibenerin. Nih, untuk CV yang bagus kamu harus bikinnya kayak gini, di-send balik ke dia. So itu yang benar-benar dan ini tanpa arahan dari saya atau co-foundernya saya sama sekali. Wow. So we are incredibly happy dan saya tanya kenapa kalian melakukan sampai kayak gitu, ngejar KPI katanya. Oke. Yeah. But of course they've been achieving their KPIs dan kalau lihat di Google Play-nya Kita Lulus, ratingnya Kita Lulus tuh nggak pernah di bawah 4,6. Oke. Jadi karena hal-hal tersebut juga yang mereka lakukan.
Jadi mungkin memberikan beberapa contoh lagi. Kadang-kadang kalau misalnya ada, unfortunately ada istilahnya beberapa perusahaan yang bodong kayak gitu. Apa yang kita lakukan buat orang-orang yang sudah apply kepada perusahaan-perusahaan bodong tersebut, kita akan japriin satu persatu. Supaya hati-hati ya, perusahaan ini terindikasi bodong. Supaya mereka tidak proses lebih lanjut lagi. Kita nggak wash our hands, cuci tangan kita. Jadi itulah hal-hal yang benar-benar kita istilahnya perlukan atau tanamkan kepada tim yang ada di Kita Lulus. Sense of ownership itu juga salah satu yang penting banget ya. Penting banget. Buat memicu istilahnya doing keinginan the mereka. extra miles juga dari anggota timnya. Nah, mungkin aku mau tanya Kak Jimmy. Tadi kan banyak cerita tentang anggota timnya yang doing the extra miles, ada inisiatif-inisiatif dan tanggung jawab dari dia yang dia kerjakan lebih dari pekerjaannya lah gitu. Nah, sebagai leader sendiri nih, gimana Kak Jimmy tuh empower your team? Yep. So it's always about punishment and istilahnya rewards, right? Manusia istilahnya otak kita didorong berdasarkan sana. Tapi yang saya benar-benar percayai adalah kita jangan istilahnya punish people that make mistakes. Karena menurut saya mistakes ada dua macam. Satu adalah mistakes yang membangkrutkan perusahaan. Satu itu adalah mistakes yang istilahnya tidak akan membangkrutkan perusahaan. And honestly speaking, semua mistake yang akan dilakukan oleh timnya kita, kebanyakan itu adalah bakal mungkin 99% fall di kategori kedua. Yaitu tidak akan mengkategorikan membangkrutkan. Jadi of course istilahnya kalau ngomong doang kan gampang istilah. Tapi mereka tuh harus tahu mistake seperti apa yang tidak akan membangkrutkan perusahaan. Contohnya, kalau misalnya mereka melakukan suatu inisiatif dan istilahnya gagal inisiatifnya, habis itu perusahaan rugi 5 juta rupiah. Will it? Ya, it's painful untuk istilahnya hilang 5 juta rupiah tersebut. Tapi akan membangkrutkan nggak? Nggak akan kan? Jadi daripada istilahnya kita punish mereka, marah-marah mereka di depan banyak orang lain, kita nggak pernah melakukan itu. Kita tanya, hey, what can you learn from that? Dan have you shared that dengan teman-teman lain supaya kita tidak make the same mistakes, gitu. So jadi itu istilahnya salah satu cara kita mendorong inisiatif. Mungkin yang kedua adalah dari sisi recognition. Karena orang-orang tersebut selain of course mereka dapat gaji, environment yang bagus, enak, mereka tuh harus bisa feel appreciated atas idenya mereka dan lain-lain. Jadi kita sebagai leader, we put in the extra miles untuk coba recognize orang-orang juga. Jadi waktu itu saya istilahnya lagi tiba-tiba nih istilahnya downloadsnya tuh turun banget gitu. Saya undang kurang lebih 12 orang untuk brainstorm bareng gitu. Terus ada satu staff level yang istilahnya kurang lebih 3 atau 4 report sampai saya memberikan ide yang bagus banget. Saya bilang, wah bagus banget nih, saya harus coba idenya kamu. And then we tested the idea. 1 minggu setelahnya hasilnya udah naik. Saya panggil dia. Habis itu di depan semua orang bilang, ini idenya lu nih. Downloadsnya kita naik lagi. 2 minggu setelahnya saya tetap pantau. Saya panggil dia lagi. Ini gara-gara idenya lu naik lagi nih. So that kind of sense of recognition, di mana mereka rewarded, I think that's what drives suatu inisiatif yang mereka lakukan. Wow. Berarti memang ya mengenal anggota tim juga gitu ya, and then recognize for apa yang mereka sebenarnya lakukan juga, ide-ide mereka itu sangat penting yang sekarang bisa kita lakukan sebagai leader gitu ya. Nah dari proses tadi menanamkan value tersebut juga ke anggota tim, sebenarnya gimana sih dirimu dan co-founders yang lainnya juga membangun komunikasi yang lebih efektif dan transparan? Ataukah ada one-on-one session dengan anggota tim dan lain sebagainya? Of course, one-on-one probably adalah hal yang terpenting yang bisa dilakukan seorang manajer. Jadi komunikasi penting banget, and seperti Ellen bilang, transparansi itu adalah sesuatu yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang transparansi dan istilahnya pada saat kita mau membuat suatu decision, kita harus kasih tahu kepada teman-teman tersebut thought processes kita apa, cara kita berpikir. Dan prinsip dan objektif yang kita akan lakukan atas istilahnya insidennya tersebut, ya kita kasih tahu mereka. Jadi mereka tuh juga feels involved atas decisionnya tersebut.
Saya boleh share satu story? Yeah, sure. Okay. Jadi baru minggu lalu atau 2 minggu lalu saya I just had this difficult conversation dengan kurang lebih 3 tim kecil di Kita Lulus. Okay. Dan difficult conversationnya tuh kenapa? Karena istilahnya saya harus pindahkan timnya tersebut. Project yang kita jalankan buat mereka, yang saya inisiasikan tidak work out hasilnya gitu. Jadi oleh karena itu saya harus stop the project. Habis itu saya pindahkan mereka dari tim yang mereka istilahnya udah kerja bareng selama 2 tahun, comfortable banget, and they excel in that team kan. Jadi of course pushbacknya tuh benar-benar kuat dari mereka bahwa nggak mau pindah, and of course hal ini istilahnya saya harus lakukan dengan banyak care. Saya tahu istilahnya bakal banyak frustration, anger, tapi saya nggak mau bersembunyi di balik sebuah email atau di balik sebuah WhatsApp. Ya, apa yang kita lakukan, kita sit. Mereka bisa melihat saya, mereka bisa melihat saya, mendengar istilahnya frustration saya mereka. Mereka bisa melihat saya bahwa saya sedang mendengar dan menjawab semua pertanyaan, concerns-nya mereka satu persatu gitu. Jadi dan saya istilahnya kasih tahu thought process saya di belakang itu kenapa. Tapi ujung-ujungnya apa yang benar-benar kita harus lakukan adalah we need to sit down with them, benar-benar mengerti kesulitannya mereka tuh apa, supaya it's also menurut saya adalah sebuah bentuk respect yang kita berikan kepada mereka. Jadi all in all, I think untuk bangun yang transparan tersebut ya harus face it, satu the good one and the bad one, dan juga respect mereka dan dengar keluhannya mereka tuh apa. Nah, mungkin mau bahas sedikit terkait yang tadi case-nya ya sama anggota timnya itu kan mungkin akan sulit juga diterima sama mereka. Tapi kan bisnis ini kan apalagi masih startup lah, masih dinamis banget gitu kan. Gimana cara Kak Jimmy ini keep the team inspired dan motivated? I think istilahnya ini observation saya saja may or may not be true untuk banyak orang. Tapi yang saya kerjasama bareng banyak Gen Z, kebanyakan timnya kita di bawah 30 tahun. Ya. Jadi mereka itu selain of course environment enak, gaji yang cukup, dan istilahnya bisa belajar, motivasinya mereka adalah satu, apakah they work well with istilahnya their leaders. Satu. Kedua adalah apakah impact yang istilahnya mereka berikan kepada perusahaan atau kepada orang lain gitu. Jadi istilahnya ya kayak tim customer service-nya kita kayak gitu, istilahnya bukan pekerjaan yang kerjaannya tuh repetitif gitu. Tapi one of the things yang membuat mereka tetap motivated di sana adalah satu, dampaknya mereka, karena mereka tahu bahwa apapun yang mereka lakukan itu membawa job seekers tersebut 1-2 langkah mendekati lebih ke pencarian pekerjaan kan. Kedua, timnya di sana juga udah sangat luar biasa solid. So itu 2 hal sih yang penting buat kita. Memberikan impact juga itu yang bikin mereka termotivasi selalu juga. Oke, semakin menarik pembicaraannya. Biasa kalau yang menarik nih, wah makin pengen tahu gitu kan ya. But jangan kemana-mana karena akan ada part keduanya. Kita akan gali lebih jauh tentang Kita Lulus dan juga Kak Jimmy. Jadi tungguin aja di bagian keduanya nanti. Kisah misteri di Indonesia yang membuat kita geleng-geleng kepala, terinspirasi dari kisah nyata yang ada di sekitar kita. Selamat menyelami dunia yang ganjil dan janggal. Dengarkan di Spotify dan Noise. Oke, nah Sobat Medio, kita masih kembali bersama Jimmy di part kedua. Di sini kita akan banyak ngomongin mengenai determinate by delegate. Jadi kita akan banyak ngobrol sama Jimmy mengenai gimana sih willpower dia atau determination dia yang dia capai melalui delegasi ke tim membernya sendiri. Gitu. Nah mungkin sebelum kita deep dive menuju determination by delegate itu, sebetulnya gue pengen tahu sih value penting yang harus dimiliki as a leader buat Jimmy itu apa? Mungkin saya jawabnya value sama skill sekali ya. Boleh. Dan I think pertama-tama itu adalah leadership by example. Leadership by example. Yep. Jadi kita mempunyai prinsip di mana kita nggak akan minta tim kita untuk melakukan sesuatu apabila kita nggak mau
melakukan Melakukan sesuatu itu. tersebut Oke. gitu. Dan hal yang kedua tentang leadership by example tersebut, gue dapat satu quote yang cukup baik dari temen gue. Dia bilang, Jim, how can you expect kalau misalnya tim lu kasih 100%, kalau lu nggak kasih 120 dan 130%. Dan temen gue tuh hebat. Dia itu istilahnya dari corporate keluar jadi startup. Oke. Dan gara-gara startupnya tersebut, dia dulunya yang sering minum alkohol, nggak minum sama Berhenti. sekali. Oh, nice. Gue tanya kenapa. Dia bilang, iya Jim, sekarang ini gue udah 30-an, 40-an. Dan kalau misalnya gue minum, body gue istilahnya recovernya lama. Nggak kayak gue zaman dulu. Gitu. Dan pada saat gue recovery-nya tersebut, gue nggak akan bisa memberikan 120%. Iya. Dan apabila pada saat itu, atau di momen lain pada saat gue udah recover, gue minta tim gue kasih 100%, nggak akan bisa. Nggak adil buat mereka. And I thought that's to be really true. Dan yang gue sangat salut dari temen gue tersebut adalah dia bisa mengconnect antara kehidupan pribadinya, drinking alcohol, dengan kebutuhan atau leadership style-nya dia. Oh. Which is true, right? Yeah, Dan yeah, apa yang gue lakukan juga istilahnya, I think all leaders yang ada di kita lulus, kita harus istilahnya leadership by example. Jadi kalau misalnya ada client issue atau ada crisis kayak gitu, gue nggak akan kirim tim untuk nge-handle tersebut. Iya. Klien marah-marah, gue yang turun tangan. Dimarahin klien, ya udah gue yang resiko. terima aja Iya, gitu, iya, resiko gitu. Jangan bersembunyi di belakang tim. Itu sesuatu yang nggak akan kita lakukan. Itu value pertama. Kedua itu adalah mungkin skills ya yang kita cari, yaitu managing performance anak-anak. Oke. Jadi kalau misalnya kita berpikir istilahnya dari 3 layer tersebut, yang layer paling atas mungkin kita bikinnya kayak lampu lalu lintas yang terbalik, hijau di atas, kuning di tengah, merah di bawah. Jadi hal ini adalah hal yang istilahnya behaviornya teman-teman yang untuk report timnya. Jadi yang atas adalah meet expectations, meet and above expectations. Yang kuning adalah below expectations tapi tolerable. Oke. Masih bisa tolerate. Yang red itu adalah benar-benar istilahnya ada issues mengenai performance atau behaviornya mereka gitu. Dan semua tim termasuk kita juga, kita istilahnya akan go up and down. Go up and down. Udah pasti semua orang pasti gitu, masalah keluarganya dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi a job of a leader di kita lulus, 50% of it saya rasa adalah untuk bisa observe semua orang itu istilahnya ada di mana. Pada saat mereka ada di mana, kita identify dan kita take the right actions. Oke. Jadi kalau misalnya mereka lagi kuning, kayak gitu adalah langkah apa yang kita lakukan. Jadi kebanyakan yang leaders, yang muda-muda, mereka itu memiliki kesalahan di mana mereka misidentifikasikan. Yang harusnya kuning mereka identifikasikan sebagai hijau. Yang merah mereka identifikasikan sebagai kuning. Jadi oleh karena itu mereka itu istilahnya mengambil actions yang tidak tepat atas performance anak-anaknya tersebut. I see. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mistakes yang sering dilakukan tersebut adalah mereka salah mengambil actions. Contohnya kuning. Harus di one on one dong. Iya. Tapi gara-gara istilahnya mereka gara-gara muda dan istilahnya harus ngomongin orang lain atau istilahnya timnya di bawah dia rasanya tuh lebih tua atau lebih senior, nggak enak hati. Oke. Orang Indo juga sopan-sopan kan. Jadi oleh karena itu apa yang terjadi biasanya tuh no actions are taken. Oke. Sehingga kalau yang kuning terlalu lama di sana Malah akhirnya jadi merah. Ya, exactly. Jadi seorang leaders yang kita benar-benar carikan adalah leadership by example. Habis itu bisa manage performance yang tadi lampu merah terbalik tersebut. I see. Alright. Nah, di saat lu bisa menentukan antara hijau, kuning, dan merah itu kan pasti ada trust yang terlibat ya. That you define, sebelum ke kuning, sebelum ke merah ada kuningnya gitu ya. Nah, gimana caranya lu bangun kepercayaan sama tim? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin sampai all the levels down tersebut adalah pokoknya kita sebagai leaders itu kita harus benar-benar crystal clear. Apa yang mengkonstitusikan warna hijau, apa yang istilahnya mengandung kuning, apa yang merah. Merah ya. Dan hal tersebut harus diketik, harus ditulis, kita ada dokumennya. Oke. Jadi hal ini loh yang expectationsnya kalian. Kalau misalnya kalian istilahnya nggak achieve di angka hijau, nggak masuk sebagai kayak gitu, lo masuk sebagai kuning atau lo masuk sebagai merah,
gitu. Ya. Jadi hal tersebut yang kita gunakan, dan the beauty of having it in writing, ini bisa diduplikasikan antara satu tim ke tim lain ke tim lain, Oh, dan oke. dari istilahnya atasan, contohnya director level kayak gitu, dia bisa menduplikasikannya kepada manajernya ke bawahnya lagi gitu. So untuk hal sepenting ini, kita istilahnya ada sesuatu writing, Oke. dan kita tinggal manage, lihat performance-nya, ngelihat, of course put your ears out, ada masalah apa, dan that's how we manage performance. Oke. Berarti semuanya diinternalisasi ya, Ya, baik harus. melalui dokumen dan juga penyampaian one on one itu ya. Ya, Alright. harus. Nah, as a leader dan juga co-founder, there are difficult times, right? Challenging times. Nah, situasi apa sih yang bisa mempengaruhi your willpower Ya. as a co-founder or as a leader saat berusaha untuk achieving a certain goals yang dampaknya nih kalau lu nggak cari solusinya nih bisa chaos lah ibaratnya gitu. And how do you deal with that? Okay. So I think istilahnya levelnya tuh berbeda-beda ya. Istilahnya ada yang parah banget, ada yang sedang gitu, atau yang ada kecil gitu. Mungkin yang sedang itu adalah you losing a key member of your team. Kedua adalah you losing a client gitu. Oke. Tapi biasanya over time stress selama 1-2 minggu. Tapi over time you'll be able to figure out apa yang harus dilakukan. Mungkin yang paling parah tersebut adalah di perusahaan sebelumnya, bahwa udah nyari investor udah sebanyak kayak gitu, nggak ada yang deal sama sekali gitu. I see. Dan looking at the bank account istilahnya, dan Wah, expense runway gue gini nih. itu sih bener-bener waktu itu period stress banget. Dan of course waktu itu gue juga first time founder, Iya. harus cut cost kantor yang istilahnya dari 2 unit kita cut jadi 1 unit. Yang dari 1 unit itu istilahnya kita harus istilahnya cut manpowernya kita by 20%. Setelah itu orang-orang juga istilahnya ada yang cabut. Tapi I think that's natural ya. Kalau misalnya you begin istilahnya jadi perusahaannya jadi kecil Iya. kayak gitu. Jadi I think at the end of the day ya harus bisa go over it aja sih. Yang pertama-tama paling susah, tapi as you do it more over time kayak gitu, it becomes easier and easier. Oke. What did it teach you? Ya, at the end of the day, I think at the end of the day you'll find a way sih. At the end of the day you'll At find the a end way. of the day, ya. Selama 2 minggu itu memproses semua itu, apa yang terjadi dalam diri lo? Wah itu stress banget sih, to Stress be banget. honest. Ya, nggak bisa make decisions. Oke. Dan of course people around you juga nggak akan ngerti kan Yes, seberapa true, stressful, true. how Yeah. stressful that is, right? Katanya being a founder is like a very lonely road gitu. How do you agree with the statement gak sih? Yeah, I think it depends Yeah. whether or not you found a good co-founder Okay. atau enggak. Jadi gue sendiri very lucky, gue dapet co-founder yang sangat baik. He's been leading the company Okay. selama 3 tahun bareng, nggak pernah cuti 1 sick leave pun. Wow. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi meeting tersebut dia sakit kepala, ya istilahnya dia bilang sakit kepala gitu. Dia istilahnya cuma minum Panadol, terus istilahnya setelah itu bekerja lagi gitu. So tapi Dedication juga, ya? dedication Oh. harus ya, karena memang istilahnya startup harus begitu. Terus apa lagi? Temen gue satu lagi yang pernah bilang, Jim, nyari istilahnya istri itu lebih mudah daripada nyari co-founder yang bagus. Dia bilang gitu. Jadi ya it all depends lah. Tapi memang juga sih benar, memang it's very lonely road karena the people around you, your loved ones, your suami atau istri, kalau misalnya nggak pernah menjadi startup co-founder kayak gitu nggak akan ngerti. Nggak akan ngerti ya. Seberapa Betul. sulitnya, seberapa pressure-nya dari investor. Habis itu ada anak-anak ratusan orang yang depends on you. Ya. So it's can be quite lonely, but as long as dapat co-founder yang bagus, should be aman. Oh, oke, nice. Nah, cara Jimmy menjaga supaya your sanity gimana tuh? Dengan semua stres dan selain ada co-founder kan pasti you also have to manage yourself before you can manage others and your business kan. Nah, Yeah. apa yang lo lakukan? I think you have to do things that istilahnya makes you grow as a person kan. Oke. Jadi the things that I like to do ya exercise. Habis itu dengerin audiobook. Oh, oke. Jadi so I found this unique trick untuk oke. istilahnya audiobook tersebut. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ngebaca doang, kadang-kadang tuh susah masuk atau denger doang Iya, kan susah iya. masuk kan. Jadi ada satu software di mana subscription ya. Jadi istilahnya ada audiobook dan istilahnya bisa istilahnya ngebaca juga. Oh, oke. Jadi kita percepat audiobooknya 2 kali lipat
Dan habis itu kita ngebukain bukunya tersebut, kita ngebaca. Masuknya cepat banget. Oke. Masuknya cepat Oh, banget. ternyata you're an audio person also ya? Nggak gitu juga Oh, sih. oke. Gitu Karena juga. dengerin audio itu sebenarnya butuh konsentrasi yang cukup tinggi, Iya, makanya iya, nggak iya. bisa terlalu lama kan. Iya betul. Tapi kalau ada 2 stimulus kayak gitu, masuknya cepat banget. I see. Ya. Oke, that's interesting. Oke, nah in terms of delegation ya, as a leader selama ini, apa yang menurut lu perlu dihindari dan yang harus dilakukan Ya. saat delegasi? Cari orang, harus ngerti istilahnya apa yang kita delegasikan Oke. dan ke orangnya tuh yang tepat atau enggak. Oh, Karena delegasi menurut gua ada 4 level. Oke, yang paling atas adalah you just tell the person lu mau ini. oke. Habis itu 3 minggu setelahnya dia kasih tahu, oke ini yang lu udah dilakukan and it meets your expectations. Lu aja nggak usah kasih tahu expectations lu adalah berapa. Dia bisa set sendiri expectationsnya. Itu Oh, paling oke. enak, paling Paling gampang. enak, Biasa director level, senior management Yeah. yang seperti itu. Yang level kedua adalah istilahnya satu di bawahnya biasa managerial level. You tell them what you want. Habis itu kasih tahu istilahnya ekspektasinya apa. And then setelah itu tinggal nge-QC. Oke. Hasilnya quality control. Iya. Nah ini juga cukup gampang, cukup enak karena harus istilahnya nge-QC doang. Oke. Level 3 adalah di mana kita harus kasih tahu orangnya apa yang kita mau, kita nge-QC, and on top of that kita duduk bareng, istilahnya melakukan planning. Target marketnya berapa, sehari WhatsApp blastnya ke berapa orang, habis itu apalagi yang perlu kita lakukan. Jadi planningnya tersebut Makin harus detail. dijabarin lebih details. Iya. Biasa supervisor level yang seperti itu kan. Terus yang terakhir, on top of all of that, habis itu kita yang istilahnya harus supervise hari ke hari kinerjanya mereka tuh kayak gimana. Apakah istilahnya target hariannya mereka udah achieve atau belum. I Biasanya see. itu staff level. Dan delegasi itu kita harus tahu orangnya tersebut kita delegasiin ke level yang mana. Dan kadang Iya. kita juga harus mengerti bahwa satu orang tersebut mungkin level 1 di orang yang sama di pekerjaan yang lain, mungkin kita harus ke level 2. Kadang mungkin ke level 3. Iya, iya. Jadi kita harus bisa ngejudge sih The situation ya. situation And the person, Yes. Oke. Nah, yang harus dihindari apa? Salah mendelegasikan salah orang sih. Salah orang ya. Iya. Pernah ada kejadian yang lo inget nggak? Terus kemudian mungkin it turns out ternyata masih bisa diselamatkan hasilnya atau orangnya berkembang dan segala macam. Ya setiap minggu pasti ada sih. Oh, Jadi oke. just recently kan orangnya tersebut sebenarnya tuh harus masuk ke level 3, tapi gue cuma di level 2. Oh, oke. Jadi harusnya gue ngelakukan planning juga sama dia. And of course it takes a lot of your time juga istilahnya untuk melakukan Yes. planning. Tapi if that's what it takes untuk mensukseskan program, project dan orang tersebut dan perusahaannya, you have to do it lah. Oke. Yep. Alright. Oke. Nah, mungkin yang terakhir nih sebelum kita wrap up the conversation, what was the joy of being a leader? Mungkin sharing istilahnya tadi sempat sharing sama Ellen sama Risti. Seeing your team grow dari pertama-tamanya mereka nggak Oke. ngerti apa-apa, habis itu istilahnya mereka bisa ngeliat mereka bisa melakukan itu dan akhirnya mereka bisa lebih bagus daripada kita. Iya. I think that's my proudest moment as an entrepreneur, bukan hanya sebagai leader. Ya. And I just shared with them bahwa ini membuat gue lebih bangga daripada raising $10 juta sebenarnya. Ya, yang tadi intern yang 9 bulan Iya, udah iya, jauh iya, lebih itu jago sih, gitu ya. iya. Any advice buat any first line managers yang mungkin atau aspiring leaders yang baru meniti karir nih sebagai leaders gitu dari Jimmy sendiri? Ya kayak kita melakukan leadership by example. Jadi istilahnya kalau misalnya kita nggak mau melakukan itu, jangan didelegasikan. Kita lakukan itu, show them that you can do it, baru istilahnya kamu delegasikan kepada anak-anak. Contohnya di kita itu istilahnya kita mau orang untuk WFO contohnya. Leadernya juga harus WFO dulu. Jangan sampai istilahnya kita WFH tapi kita minta anak-anak WFO nggak akan bisa work. Ya, true. Alright, interesting stories ya. Semoga Sobat Medio bisa banyak belajar dari kisah Jimmy. Jimmy, thank you for your presence di Obsessive Laptop. Thank you. See you on the next episode. Bye.